Oke, selamat datang semuanya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang, mungkin bakal bikin kepala kita sedikit ngebul. Sebuah perjalanan buat ngerti gimana satu orang, cuma dengan satu ide sederhana, bisa nulis ulang semua aturan main di alam semesta. Yuk, langsung aja kita mulai. Semuanya itu dimulai dari pertanyaan yang kedengarannya simpel banget. Coba deh bayangin, kalian lagi ada di mobil super kencang, terus kalian nyalain lampu depan. Atau mungkin kalian lari sekenceng-kencengnya, nyoba ngejar seberkas cahaya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini dia jawabannya. Dan ini aneh banget. Nggak peduli seberapa cepat kalian bergerak, cahaya bakal selalu menjauh dari kalian dengan kecepatan yang sama persis. Ini benar-benar nabrak semua logika dan intuisi kita tentang cara kerja dunia. Fakta aneh soal cahaya ini tuh bukan cuma sekedar teka-teki iseng ya. Ini menciptakan sebuah retakan besar, sebuah krisis di fondasi ilmu fisika pada zaman itu. Gini, masalahnya tuh di sini. Selama ratusan tahun, aturan gerak dari Isaac Newton itu udah dianggap sempurna. Aturan Newton bilang kecepatan itu selalu relatif. Tapi tiba-tiba datanglah cahaya yang kecepatannya selalu mutlak, nggak peduli siapa yang ngukur. Sistem yang tadinya kelihatan sempurna, tiba-tiba punya satu pengecualian yang nggak masuk akal dan nggak bisa dijelasin. Para ilmuwan, mereka coba cari cara buat ngakalin ini. Mereka mengusulkan adanya zat tak kasat mata yang disebut ether. Bayangin aja, ether ini kayak semacam sungai kosmik yang ngisi seluruh alam semesta. Dan cahaya itu ibarat sesuatu yang ngalir di sungai itu. Kedengarannya masuk akal kan? Tapi, ada satu masalah gede. Ether itu ternyata nggak ada. Eksperimen-eksperimen terkenal kayak eksperimen Michelson-Morley udah coba buat mendeteksinya dan hasilnya selalu nol besar. Nggak ada sungai kosmik. Krisisnya jadi makin dalam. Fisika lagi pusing 7 keliling dah. Nah, disinilah muncul seorang pegawai kantor paten muda bernama Albert Einstein. Dia mecahin krisis ini bukan dengan nambahin sesuatu yang rumit kayak ether, tapi justru dengan ngusulin dua aturan baru yang radikal dan luar biasa simpel buat alam semesta. Yang keren dari sini tuh, aturannya simpel banget. Aturan pertama cukup masuk akal. Hukum fisika itu sama buat semua orang yang geraknya konstan. Tapi aturan kedua, nah, ini dia biang keladi dari semua hal-hal aneh yang bakal kita bahas. Einstein pada dasarnya bilang, gimana kalau fakta aneh soal cahaya ini kita terima aja sebagai aturan dasar alam semesta? Jadi, ini poin kuncinya. Kalau aturan alam semesta bilang kecepatan cahaya itu selalu harus sama persis, nggak peduli apapun yang terjadi, biar hitung-hitungan kosmik ini tetap benar, berarti ada sesuatu yang lain yang harus ngalah. Dan Einstein sadar, yang harus ngalah itu bukan cahaya, tapi justru konsep kita soal ruang yang kaku dan waktu yang berjalan konstan. Nah, ini ngebawa kita ke konsekuensi pertama yang paling bikin pusing. Kalau ruang dan waktu itu fleksibel, emangnya apa artinya buat kita? Oke, kita mulai dari waktu. Namanya dilatasi waktu. Idenya emang luar biasa, tapi mantranya simple. Makin cepat kamu bergerak di angkasa, makin lambat kamu bergerak melewati waktu. Ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini beneran cara kerja alam semesta kita. Efek yang nyata bisa diukur dan terjadi di sekitar kita setiap saat. Dan ini digambarin dengan jelas banget lewat paradoks kembar yang terkenal itu. Kalau ada satu anak kembar, pergi ke bintang-bintang dengan kecepatan mendekati cahaya, terus dia balik lagi, dia bakal nemuin saudara kembarnya yang di bumi udah jadi jauh lebih tua. Secara harfiah, dia itu lompat ke masa depan saudaranya. Tapi soal waktu yang melar ini baru permulaan loh. Setelah Einstein mengubah aturan main ruang dan waktu, dia sadar ini juga punya dampak yang luar biasa buat sesuatu yang kita anggap dasar banget. Hubungan antara benda fisik dan energi itu sendiri. Ini mungkin kedengerannya pertanyaan dasar ya, tapi jawaban Einstein mengubah segalanya. Kita kan mikirnya massa itu ya ukuran seberapa banyak materi dalam suatu benda. Tapi gimana kalau itu ternyata belum cerita lengkapnya? Nah, ini dia ide gilanya. Massa dan energi itu ternyata dua sisi dari koin yang sama. Anggap aja setiap benda padat di sekitar kita, meja ini, HP kalian, itu bukan benda mati, tapi gudang energi raksasa yang luar biasa padat, yang cuma nunggu buat dilepaskan. Dan ini dia resepnya. Mungkin persamaan paling terkenal sepanjang sejarah. Ini adalah rumus yang ngasih tahu kita berapa banyak persisnya energi E yang kekunci di dalam sejumlah massa M. Pengalinya, C kuadrat, kecepatan cahaya dikali dirinya sendiri, itu angkanya gede banget. Yang artinya
Massa yang kecil banget aja itu mengandung energi yang luar biasa gede. Persamaran inilah yang ngejelasin cara kerja bom atom, tapi juga ngejelasin sesuatu yang jauh lebih mendasar. Gimana caranya matahari kita bisa bersinar terang benderang selama itu? Matahari kita itu kayak reaktor fusi raksasa yang terus-terusan ngubah sedikit masanya jadi energi, yang kita rasain sebagai cahaya dan kehangatan. Sekarang kalian mungkin mikir, oke, ini keren sih, tapi apa urusannya sama hidup gue sehari-hari? Well, ternyata banyak banget. Yuk kita bawa teori ini balik ke bumi. 10 kilometer, segitu jauhnya lokasi GPS di HP kalian bakal meleset. Setiap hari, kalau nggak dikoreksi pakai teori-teorinya Einstein. Jadi gini cara kerjanya. Ada 2 efek relativitas yang harus dihitung. Pertama, karena satelit GPS itu geraknya ngebut banget, jam mereka jadi jalan sedikit lebih lambat dari jam kita di bumi. Ini efek dari relativitas khusus. Tapi di saat yang sama, karena mereka posisinya jauh dari tarikan gravitasi bumi, jam mereka justru jalan sedikit lebih cepat. Ini efek dari relativitas umum. Para insinyur harus menyeimbangkan kedua efek dari teori Einstein ini secara sempurna, biar GPS di HP kalian bisa akurat. Jadi apa intinya? Einstein nunjukin ke kita kalau alam semesta itu nggak seperti kelihatannya. Ruang dan waktu bukan panggung kaku yang nggak berubah tempat semua kejadian berlangsung, tapi mereka adalah peserta aktif, sebuah kain dinamis yang bisa melar, menyusut, dan melengkung. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngerangkum pelajaran dari relativitas. Intuisi kita, yang kebentuk dari pengalaman hidup di dunia yang serba lambat, ternyata nggak bisa jadi patokan buat ngerti aturan main alam semesta yang sebenarnya. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang provokatif. Kalau intuisi kita soal hal-hal dasar kayak waktu, ruang, dan materi aja bisa salah besar, kira-kira apa lagi ya yang kita anggap benar padahal salah? Pertanyaan itu mungkin adalah warisan terbesar dari Einstein. Terima kasih sudah menyimak.